wejangannya zatnya Tuhan tan kenoki noyo opo. Itu sama pengertiannya dengan seruan ayat Al-Quran. Kalau di kitab suci Injil dibahasa kiaskan, awal kejadian itu firman. Pengertian Jawa sing Jawani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Kita sebagai orang Nusantara sudah banyak yang tidak tahu bahasa yang menjadi bahasa komunikasi dari nenek moyangnya, atau tidak paham dengan bahasa nenek moyangnya yang mengukir ibu bapaknya dan dirinya. Bahkan kalau ada pitutur luhur sudah tidak dipahami lagi, bahkan dianggap itu menyesatkan karena dianggap tidak sesuai dengan tuntunan agama Islam. Pada akhirnya, walau bahasa yang dari negara sana belum tentu benar 100%, dianggap lebih keren dan tren, walau itu menyesatkan umat dan menjadi dosa jariahnya para ustadz yang mengajarkannya. Banyak yang mengikutinya. Inilah fakta realita akhir zaman yang dikhawatirkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Akan banyak umat beliau yang menjadi korban sihirnya ahli fitnah akhir zaman. Jawa Anjawani, yang artinya memahami atau dapat diartikan ma'rifat atau mengetahui. Jawa Anjawani sama pengertiannya dengan tahu mengetahui. Nenek moyang kita orang Nusantara yang bernama Siti Khoturah yang beristri Nabi Ibrahim sebagai istri ketiganya, dan istrinya Nabi Ibrahim ada 4. Yang keempat tidak mempunyai keturunan. Dari turunnya Nabi Ismail mempunyai turun baginda Nabi Muhammad SAW. Dari Nabi Ishak yang mempunyai turun 20 nabi sampai Nabi Isa. Keturunan nenek moyang kita Siti Khoturah tidak menurunkan nabi, akan tetapi tidak bermasalah soal keimanannya, karena setiap ada kerusakan akidah atau tauhidnya umat manusia, diutuslah nabi sebagai penegak tauhid yang telah rusak atau menyimpang. Dan para nabi itu juga disebut Imam Al-Mahdi atau disebut imamnya orang beragama Islam. Dari Nabi Nuh sampai baginda Nabi Muhammad SAW, yang berarti turunnya Nabi Ibrahim yang sering menyelisihi tauhidnya para nabi itu dari Nabi Ishak. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat alam semesta beserta semua isinya dengan rumus ada sifat baik dan sifat buruk atau sifat kebalikannya, seperti adanya siang dengan malam, gelap dengan terang, baik dan buruk, dan lain-lain. Dan dari keturunan Nabi Ishak ada yang disematkan menjadi orang yang sombong, dan saat ini kalau kita cermati malah menjadi idolanya umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam kurung menyombongkan diri karena merasa pandai, karena kastanya, atau karena darah birunya. Sedangkan faktanya kita semua dari anak cucu Adam, dan tujuan menyombongkan dirinya mereka ingin menguasai manusia yang lain atau menjajah
dan menjarah harta benda atau kekayaan alam yang ada, yang seharusnya untuk rakyat atau bangsa. Bangsa Yahudi disematkan menjadi orang yang sombong, akan tetapi tidak ke semuanya. Begitu juga bangsa-bangsa yang lainnya. Ada pula yang bergabung dengan bangsa yang ingin menguasai dunia yang sifatnya hanya sementara saja. Perang yang ada hampir ke semuanya hanya meributkan kekuasaan dan harta benda. Semua perang akan berhenti bila semua manusia sadar bahwa kita semua dilahirkan ke muka bumi ini dibekali agama Islam, atau yang disebut bayi yang dilahirkan dalam keadaan suci. Di akhir hayatnya kita juga akan dituntut agar suci dan kembali menghadap ke Zat-Nya yang maha suci, atau kembali di sisinya. Yang kembali dengan yang dituju itu berbeda. Jangan anggap diri kita sama dengan Tuhan seperti Raja Fir'aun, atau jangan anggap Allah Subhanahu wa Ta'ala sama dengan Adam. Iblis dan malaikat disuruh sujud ke Adam hanya sebatas sesama makhluk diwajibkan untuk saling hormat menghormatinya. Kita sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sujud ke tanah 34 kali dalam sehari, juga agar ingat asalnya jasadnya manusia. Dan 4 gerakan atau posisi keempatnya itu dari 4 elemen api, angin, air, dan tanah. Kita sebagai orang Nusantara jangan menyelisihi yang diajarkan nenek moyang kita, atau wejangannya Zatnya Tuhan tan kenoki noyo opo. Itu sama pengertiannya dengan seruan ayat Al-Quran. Kalau di kitab suci Injil dibahasa kiaskan, awal kejadian itu firman itu berhubungan dengan kitab suci Injilnya. Semua dalil itu berhubungan dengan kalam khotim. Beragama itu sing Jawa lan Jawani, dan rukun iman dan Islam itu Jawa Jawani karo pengirane, atau tahu mengetahui dengan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.